Sesungguhnya menginjakkan kaki di bulan Ramadan merupakan salah satu nikmat yang begitu besar. Kalaulah kita mendengarkan suara mereka yang telah terbaring di dalam kubur, tentunya salah satu di antara permintaan mereka yang tak terdengarkan oleh telinga kita, mereka itu ingin sekali dibangkitkan sementara waktu hanya 1 bulan saja untuk menikmati Ramadan, saking besarnya kenikmatan yang mereka peroleh dan saking besarnya pahala yang mereka ketahui ketika mereka sudah meninggal dunia, betapa besarnya Ramadan dalam kehidupan seorang hamba ketika beramal. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ada 3 amal yang begitu berat ketika ditimbang, sampai begitu beratnya hampir-hampir mizan timbangan kebaikan kita tidak mampu memikulnya. Yang pertama, orang yang bersabar. Yang kedua, memaafkan orang yang mendolimi serta tetap berbuat baik walaupun dia terdolimi. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang diterima amal Ramadannya. Allah tidak butuh kuantitas Ramadan yang banyak, tapi Allah butuh kualitas Ramadan yang betul-betul bermakna di sisi Allah. Disitulah pintu Ar-Rayyan akan memanggil siapapun mereka yang telah diterima amal Ramadannya. Abu Bakar itu Ramadannya jauh lebih sedikit daripada Ramadan kita. Beliau kalau tidak salah berdasarkan keislaman beliau, berarti Ramadan beliau itu hanya 10 kali atau 11 kali semenjak keislaman beliau sampai syariat Ramadan diturunkan. Tapi walaupun cuma 10 kali, jangan tanya Ramadannya Abu Bakar jauh berkualitas daripada Ramadannya kita. Karena disitulah kita faham sesungguhnya kualitas Ramadan jauh lebih penting daripada kuantitas Ramadan yang sering kita lewati. Semoga kita mendapatkan kualitas Ramadan, terutama ketika Allah memberikan wabah pada kesempatan Ramadan tahun ini. Dengan adanya wabah, semoga ada keberkahan Ramadan kita. Kita tidak sibuk di jalan, kita tidak sibuk dengan aktivitas di luar, kita sibuk di rumah. Dan rumah merupakan tempat yang nyaman bercengkrama dengan keluarga dan tempat yang nyaman pula untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah memberikan predikat ketakwaan pada Ramadan yang kita lewati, walaupun Ramadan ini di tengah guyuran hujan dan mendung yang sangat gelap, tapi kita tetap tidak pernah putus harapan kepada Allah. Harapan itu ada bagi mereka orang yang beriman, karena mereka tahu Allah tidak akan meninggalkan mereka apapun kesulitan dan kesukaran selama kita bersandar kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Enjoy Your Life. Ini merupakan kitab yang dikarang dan disusun buah pena dari Syekh Muhammad Uraifi. Kitab ini akan memberikan kepada kita hal-hal yang kita harus lakukan pada kualitas hidup kita. Karena hidup itu sebenarnya ada 2. Ada yang cuma memiliki kuantitas, waktu dari menit ke jam, dari jam ke pekan, pekan ke bulan. Bulan dihabiskan ke tahun. Sampai dia berumur 50 tahun, tidak ada sesuatu yang dia nikmati dan tidak ada sesuatu istimewa yang dia kerjakan. Maka ini yang disebut dengan kuantitas waktu dan kuantitas hidup. Orang mukmin itu mereka tidak mengejar kuantitas hidup, tapi mereka mengejar kualitas hidup. Makanya Rasulullah SAW betul-betul memiliki sebuah ajaran bagaimana menjadikan kualitas hidup itu terbentuk. Perhatikan Rasulullah ketika mengajar para sahabat 23 tahun, tapi kekuatan yang dimiliki para sahabat menggelegar sampai Romawi dan Persia pun rontok setelah para sahabat diajar oleh Nabi selama 23 tahun. 23 tahun itu mungkin setara dengan dokter atau profesor kalau kita sekolah. Tapi Masya Allah, karena kualitas waktu yang betul-betul luar biasa yang ditanamkan oleh Rasulullah pada risalah yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat, maka para sahabat itu memiliki kualitas waktu, bukan kuantitas waktu. Walaupun mereka masuk Islamnya di atas umur 20, 30, 40, tapi kualitas waktu yang menjadikan mereka langsung mengejar ketertinggalan mereka selama dalam masa jahiliyah sampai mereka betul-betul istimewa di dalam Islam, bukan hanya istimewa di Arab. Sampai Persia pun mencium bau istimewanya para sahabat, sampai mereka tunduk kepada para sahabat di dalam kekalahan mereka. Sampai Romawi pun ketir-ketir kalau sudah mendengar suara para sahabat itu bertakbir ketika akan menuju kepada negeri-negeri mereka. Inilah yang disebut dengan kualitas hidup. Makanya saya tertarik kepada salah satu sahabat, Masya Allah, seorang sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sahabat Sa'ad bin Mu'ad itu, kalau saya baca di dalam biografi beliau, masuk Islamnya umur 30 tahun. Tetapi meninggalnya 38 tahun.
berarti dia hidup pada Islam itu hanya 8 tahun saja. Tapi ketika dia hidup hanya 8 tahun, kualitas hidupnya luar biasa. Betul-betul dalam kondisi gelora iman yang luar biasa sampai dia diberikan 2 di penghujung kematiannya. Yang pertama, ketika beliau dalam perang Ahzab, maka beliau terkena panah yang terkena kepada salah satu tangannya, mengucurkan darah. Lalu dia berkata kepada Allah yang menguasai langit yang ke-7 dan menguasai lapisan bumi yang ke-7 pula. Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, ya Allah, kalau masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan antara Rasulullah dengan yaitu Bani Quraidah, salah satu Bani Yahudi yang berkhianat, maka jadikanlah aku menyelesaikan dan membantu Rasulullah, dan jangan aku jadikan mati sebelum pekerjaan itu selesai. Dan Masya Allah, Allah mendengar suara doa dari Sa'ad bin Mu'adz. Darah yang asalnya mengucur dari tangannya Sa'ad bin Mu'adz tiba-tiba kering, berhenti seketika, yang tidak bisa dijelaskan oleh logika medis. Maka akhirnya beliau menyelesaikan urusan dengan Bani Quraidah sampai selesai. Maka setelah selesai urusan beliau membantu Rasulullah untuk menyelesaikan pengkhianatan Bani Quraidah, maka darah yang tadi asalnya kering kemudian mengucur kembali setelah Sa'ad bin Mu'adz berkata lagi kepada Allah, kalau memang ini sudah selesai ya Allah, maka apapun yang engkau berikan, maka aku siap kembali kepada sisimu. Maka darah itu akhirnya mengucur deras dan akhirnya meninggal dunia. Dan tahukah kita, ketika Rasulullah melihat kematian Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah mengomentari kematian Sa'ad bin Mu'adz itu mengguncangkan arsy-Nya Allah. Inilah yang disebut dengan kualitas hidup. Hidupnya tidak terlalu lama, tetapi berkualitas, menggoreskan kebaikan akhirat yang jauh besar sekali ketika mereka memiliki kualitas hidup. Makanya inilah yang menjadikan seseorang, kenapa kita mengkaji kitab ini? Karena pada dasarnya kitab ini mengajarkan kepada kita bukan menjalani kehidupan hanya kuantitas, tapi menjalani kehidupan secara kualitas. Dan kita ingin, terutama saya, banyak belajar pada kitab ini dan saya masih tertatih-tatih untuk mengamalkan satu persatu. Tapi saya mengajak pada keluarga iman saya, ayo kita rubah kompas kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki kehidupan itu bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Tidak perlu waktu yang panjang kalau kualitasnya itu ada. Makanya tidur berkualitas beda dengan tidur yang berkuantitas. Kalau tidur berkualitas, 5 menit saja terasa cukup. Kalau tidurnya berkualitas. Tapi kalau tidur berkuantitas, tidurnya sampai 10 jam pun ketika bangun masih lemes, masih lemas, dan masih ngantuk, itu namanya tidur kuantitas. Kalau tidur saja ada tidur kualitas dan ada tidur kuantitas, maka itulah kehidupan. Kehidupan itu sejatinya ada 2, ada kualitas, ada kuantitas. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya membahas kehidupan kita berkualitas dalam buku yang disusun oleh Syekh Muhammad Uraifi, Enjoy Your Life.